Ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama JTV Channel. Seperti biasa, dalam acara ini kita akan ngobrol-ngobrol. Ya tentunya ngobrol-ngobrol yang bermanfaat ya. Betul sekali Kak. Ya, seperti biasa saya di sini ditemani sama teman saya itu Kang Boris. Dan satu lagi ini sosok legend fenomenal bagi kita semua, yaitu Wawa. Nah, tangan dong. Apa kabar Bor? Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Wawa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik semuanya. Alhamdulillah. Sekarang kita di awal tahun 2024 ya. Betul sekali Kang. Nggak terasa waktu terus berlalu gitu kan. Tapi gimana Kang Boris kemarin tahun baruannya? Alhamdulillah Bang. Kita lagi liburan ke pulau Ke pulau mana nih? Pulau Bali. Pulau Bali. Yang ada di atas bantal itu kan ada pulau-pulaunya ya. Bisa aja nih Kang Boris nih. Jadi Balinya yang ada di atas bantal. Ya, kan ada pulau-pulaunya tuh. Kita main ke beberapa pulau kemarin. Pulau. Mantap itu yang jarang bisa dilakukan sama orang lain. Gitu. Iya, betul. Gitu. Hanya Boris lah yang bisa. Bapak gimana kabarnya Wak? Ya kita tahun baruan seputar Bogor sampai Tangerang saja dulu. Udah Bogor Tangerang, Iya. mantap berarti benar-benar mengelilingi ya Iya. jalan-jalannya gitu. JS. Yes, ada. Ya mudah-mudahan kan dari kemarin kita perjalanan dari 2023 ini ke depannya semoga aja bisa lebih baik ya. Amin Kang, amin. Ya. Itulah yang Amin. kita harapkan Kang. Di tahun ini gitu kan. Seperti yang kita channel kita ini kan yang sepanjang tahun 2023 itu sudah begitu banyak sekali. Betul. Apa ya bisa dikatakan kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan juga kita mengulas dari tempat-tempat sejarah itu ataupun misalkan informasi-informasi yang memang terkaitan dengan sejarah itu sendiri. Ya tentunya kan biasanya ketika kita memasuki awal tahun itu mempunyai satu harapan ya Wak ya gitu kan, mempunyai satu harapan yang ke depan ke depan ini. Nah bagi Boris sendiri nih harapan di 2024 nih ya kira-kira apa gitu kan di situ. Ya Kang, kalau untuk harapan mah semua orang pasti pinginnya yang baik-baik lah ya, melewati tahun yang kemarin 2023 menghadapi tahun 2024 yang baru menginjak tanggal 6 sekarang kan. Jadi mudah-mudahan kita kedepannya lebih baik lagi, memperbaiki diri Kang, memperbaiki diri yang kemarin sudah kelewat. Sekarang kan menatap masa depan lagi Kang. Mudah-mudahan tentang perjalanan kita menelusuri situs-situs lebih baik lagi kan, tentang ke hidup kita lebih diperbaiki lagi kayak gitu aja Kang. Kalau harapannya apa nih Wak di 2024 itu Wak? Harapan saya sendiri dan kita semua diberi kesehatan, sehat walafiat untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang baru, menyongsong untuk ke depan yang lebih semangat. Betul. Itulah yang harus kita tanam. Kita semangatnya Pak. Tentunya kan ketika kita masuk di awal tahun itu secara tidak langsung kita ingin biasanya itu memiliki satu harapan gitu kan. Harapannya itu tentunya lebih baik dibanding 2023. Ya, betul. Itulah yang kita harapkan Kang Paul. Apalagi tadi seperti yang Wawa bilang ya, intinya adalah bagaimana semoga di 2024 ini ataupun ke depannya kita selalu diberi kesehatan ya Wak ya. Jadi kita tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya dan tetap semangat. Dan khususnya semoga aja channel kita ini itu semakin diterima ya. Amin. Itulah yang kita harapkan semua gitu. Dan juga apa yang kita tampilkan itu dapat memberikan manfaat ya. Amin. Memberikan manfaat dan sebagainya sehingga bagi pemirsa dan teman-teman semua yang menyaksikan video-video kami ini dapat menambah suatu informasi
bagi baik secara pribadinya ataupun secara dalam arti secara menyeluruhnya ya. Ya, Ya kan memang kalau kita apa namanya bicara memang kan dari tahun gitu kan. Kenapa kita bicara awal tahun 2024 ini kan kita tentunya memiliki apa satu harapan tadi, dan di balik itu semua kan ya tidak terasa bahwasanya ini karena kita ada sering membahas kontennya kalau lebih fokus kepada konten sejarah ya, karena kita adalah penikmat dan pecinta sejarah, tentunya ini tidak terasa karena sampai tahun 2023 atau 2024 awal ini masih banyak sekali hal-hal yang tentunya sejarah yang berada di Republik ini yang masih misteri ya. ya gitu betul kan. Kang Pablo. Yang apa namanya baiknya dibedah lebih dalam lagi. Karena kan ya itulah kembali lagi termasuk apa namanya informasi-informasi yang apa namanya kevalidannya itu masih ya bisa dikatakan itu masih belum apa namanya masih ya karena multi tafsir itu kan. Ya memang di sini perlunya memang sosialisasi dan informasi dari pihak terkait itu untuk mengenai apa menyampaikan informasi. Salah satunya misalkan dalam artian informasi itu untuk biar edukasi itu termasuk salah satunya dengan apa namanya berkunjung ke museum-museum kan. Ya. Itu adalah bagaimana bentuknya. Seperti di Bogor ini kan ada satu tempat Bor ya yang dalam artian sekarang ini apa namanya yang sedang dibangun museum, cuma ya kemarin itu ternyata baru apa namanya baru pembukaan gimana Ya, Bor betul. gitu Bor? Ya mungkin gimana Kang yang menceritakannya? Ya ngobrol lah ya, kita ngobrol. Mungkin salah satu baru dibangun museum yang ada di Kota Bogor ya. Maksudnya Kota Bogor mungkin. Ya, ya Bogor. Ya, Kota Bogor. Ya harapan dan tentunya harapan bagi warga Bogor itu cepat diselesaikan, cepat diselesaikan. Ya museum apa tuh Bor? Bisa mungkin kan apa namanya ini apa dalam artian museum apa ini kan? Ya yang kita obrolkan ini kan sebagai menceritakan ya museum Bumi Ageng yang ada di Batu Tulis itu kan, yang dulunya sekolahan kan sekarang dipugar, di sekolahnya dihilangkan, dibangunlah salah satu Dipindahkan ya sekolahnya. dipindahkan, terus dibangun salah satu museum di situ diletakkannya. Mudah-mudahan harapan masyarakat Bogor dan sekitarnya lah di Jawa Barat ini cepat selesai kan pembangunnya museum Batu Tulis. Ya karena kan kemarin memang baru Ya baru pembukaan untuk yang mungkin awal depan aja kan Depan mungkin. aja. Mungkin pembangunan sudah kalau dibilang sudah 70%-an kan 80-70%-an lah. Tinggal ngerapiin mungkin Finishing ya. ya tinggal finishing. Ya itu kan memang kan rencananya itu museum itu disebut Bumi Agung itu ada museum Pajajaran ya Wak ya. Iya. Museum Pajajaran. Tentunya kan Wawa sebagai warga Bogor sendiri apa harapan atau misalkan apa harapan Wawa mengenai misalkan museum tersebut dalam artiannya untuk apa dan di dalam itu mengenai apa gitu Wak? Kalau museum sejarah yang Bogor, Bumi Ageng bisa untuk menambah wawasan baik untuk wisatawan lokal dan luar negeri juga, dan untuk menambah edukasi kepada para siswa-siswa kita yang dari SD, SMP, SMA. Jadi mengetahui sejarah berdiri Kota Bogor dan sejarah nenek moyangnya kita. Ya. Harapannya ya sangat bagus sekali berdiri karena memang sejarah itu harus dilestarikan. Nah itu saja Kang Pablo. Ya memang kan dengan dibangunnya dengan adanya inisiatif dari pihak terkait untuk membangun sebuah museum yang disebut Bumi Ageng atau lebih identiknya itu Museum Pajajaran itu, ya ini memang ada berupa bisa dibilang satu terobosan ya yang mungkin ini ya bisa dikatakan harapan sebagian besar masyarakat Bogor, yang dimana terdapat sebuah tempat, sebuah museum yang dimana museum tersebut berisi mengenai informasi kerajaan yang begitu sangat melegenda di wilayah Bogor, yaitu Kerajaan Pajajaran gitu kan ya. Memang kan
di Bogor ini belum ada ya, Belum yang ada. seperti itu. Sebeda mungkin seperti di tempat-tempat lain kan, apa namanya, kayak misalkan Cirebon tinggal datang ke keraton gitu kan. Di Sumedang juga ada berbagai, ataupun di daerah Jawa pun banyak sekali malah Banyak, kan ya. tempat-tempat. Cuma kan untuk di Bogor ini belum ada gitu kan. Makanya tentunya dengan dibangunnya Museum Pajajaran atau Bumi Ageng ini, ya semoga aja ini bisa menambah edukasi, bisa menambah wawasan dan bisa meluruskan kembali sejarah yang ya bisa dibilang itu apa namanya penuh pro dan kontra kan seperti itu. Dan di dalamnya itu ya tentunya bisa menambah harapannya itu terdapat koleksi-koleksi ya. Ya, betul, Kang. Koleksi-koleksi benda-benda bersejarah, benda-benda pusaka yang memang itu adalah peninggalan dari kerajaan Pajajaran itu sendiri. Semoga aja gitu kan. Kalaupun misalkan belum ada ya minimal replikanya mungkin Ya, seperti itu ya. iya, Kang. betul. Tapi di balik itu ya semoga bisa cepat Amin, amin, Kang. bisa cepat terselesaikan gitu kan. Terrealisasi juga Terrealisasi semuanya. pembangunannya karena ini memang yang sangat diharapkan sama masyarakat Bogor yang memang sudah tidak sabar mungkin kan untuk berkunjung ke situ. Iya. Tapi Wak, memang kan apa namanya seperti bicara sejarah Bogor ini atau museum Bumi Agung ini, tentunya kan kita akan kembali mengkaitkannya dengan sejarah dari kerajaan Pajajaran itu sendiri. Iya. Nah, kerajaan sejarah Pajajaran. Sekarang apa nanti yang ada di dalam? Nah, sekarang kan yang jadi pertanyaan seperti bukti peninggalan wujud benda yang nyatanya yang ada itu kan pada saat ini itu adalah mahkota Binokasi ya, Iya, yang berada di Sumedang, Sumedang itu, Larang, ya, Sumedang berada di Larang. Sumedang Larang itu. Nah, kira-kira menurut Wawa sendiri ya mengenai perjalanan dan mengenai kisah dari mahkota Binokasi itu sendiri bagaimana nih Wak? Apa yang Wawa tahu ya? Dalam artian kan ini keterkaitannya dengan kerajaan Sumedang Larang. Sehemat saya kalau itu sejarahnya mahkota Binokasi itu diserah terimakan dari kerajaan Pajajaran pada waktu itu ke kerajaan Sumedang Larang pada zaman Sumedang Larang dipimpin oleh Prabu Gesan Ulun. Jadi untuk meneruskan di tanah Priangan ini, untuk melanjutkan memimpin semua Priangan, tanah Pasundan ya, Pasundan sebagai penerus kerajaan Pajajaran. Dan untuk waktunya memang sementara ini mahkota Binokasi berada di museum atau keraton Sumedang Larang. Tapi menurut Wawa sendiri nih, jadi kita kilas balik ya Wak, kita kilas balik karena kan apa namanya, coba kita kilas balik. Kira-kira menurut pandangan Wawa sendiri atau yang Wawa ketahui, kenapa sih mahkota Binokasi ini pada saat itu dititipkan di Sumedang Larang? Kalau informasi yang awal ketahui, kerajaan Pajajaran waktu itu kan memang sedang mengalami kemunduran tuh. Pada saat itu akhirnya Kota Bogor kan diduduki dari kerajaan lain lah ya. Nah itu akhirnya dibawalah mahkota Binokasi itu dan diserahkan ke Keraton Sumedang Larang bersama Panglima atau punggawa-punggawa dari kerajaan Majapahit diserahkan ke Prabu Gesan Ulun. Itu aja yang bawa ketahui. Dari kerajaan Pajajaran mungkin Wak ya? Iya, kerajaan Pajajaran ke Keraton Sumedang Larang yang dipimpin oleh Prabu Gesan Ulun waktu itu diserah terimakannya. Untuk sekali itu untuk diamankan juga lah, jadi biar mahkota ini ada penerusnya kerajaan Pajajaran di sana. Nah, situ aja Kang Dalam Bang. artiannya ini ya kenapa dititipkan ke Sumedang Larang ya bisa dikatakan mungkin tempat yang paling teraman ya. Paling teraman karena masih ada terikat saudara itu. Terikat saudara ya. Itu keturunan dari Galuh, dari Prabu Siliwangi semua. Sumedang Larang itu keturunan satu generasi atau moyangnya. Satu moyang ya. Iya, Dari kembali Galuh lagi ya. ke keturunan itu saudara-saudaranya. Jadi memang masih ada ikatan persaudaraan yang sangat kuat Ya, antara dari Pajajaran, umurnya. dari atasnya itu ya, antara Pajajaran dengan Sumedang Ya, Larang. Mungkin pada saat itu memang tempat yang paling teraman adalah Sumedang Larang ya. ya. Karena Prabu Siliwangi mempunyai istri Nyi Ratu Ratnase itu keturunan Prabu Tajimalela yang pendiri Cikal Bakal Sumedang Larang.
Itu dia. Jadi Prabu Jimla itu keturunannya Larang, dan Prabu Siliwangi dan Nyi Ratnasih mempunyai keturunan yang sampai ke Cianjur, area Widodata. Terus yang keduanya ke Pangandaran, Prabu Haur Kuning yang menjadi di Galuh Pangoban, kerajaan Galuh Pangoban. Akhirnya itu ya kembali lagi ke Bogor semua ngumpulnya Bogor jadinya. semua ya. Kembali ke turunannya kembali ke Bogor lagi. Jadi memang semua itu satu rangkaian ya, Satu rangkaian, satu lingkaran lah, satu ikatan yang memang ada keterikatan yang kuat ya. Iya. Dan juga, Bor, kalau nggak salah, mahkota ini pernah dibawa ya melakukan kirab ya, Betul. datang Iya, ke Bogor ya. Kalau nggak salah sekitar 2023 pertengahan kemarin ya, Ya. bulan apanya kita lupa kan. Ya mungkin salah satu gimana petanda mungkin ya, salah satu petanda bahkan Ya nggak apa-apa menurut Boris apa? iya ya mungkin Setelah 500 tahun loh itu. iya setelah 500 tahun yang mungkin adanya udah 500 tahun itu kan baru dibangun kan Museum Bumi Agung ini kan setelah sekian lamanya kan ya mungkin dia udah kepengen balik lagi ke habitat yang asli mungkin ya, tempatnya di sini gue pengen balik lagi sini kayak gitu aja, mungkin kayak kita pengen pulang kampung lah kayak gitu kan. Iya. Udah lama kalau kita menginap mungkin nyandong ya kan namanya juga dititip ya. Jadi memang kan tahun kemarin itu tepatnya bulan apa kita juga lupa ya, memang mahkota itu di lokasi itu kan pernah dibawa ya. Iya betul, pernah diarak lah di kota Bogor ini kan gitu. Salah satu wilayahnya itu dari Sumedang, Kirap itu sampai ke Bogor ya gitu kan. Tapi nggak harus itu Kang, makanya harapan bagi anak muda setelah kami ya generasi sekarang dan generasi yang akan datang, mungkin kan kalau ada salah satu benda-benda bersejarah sekarang kan udah ada tempatnya, mungkin kan yang untuk salah satu wilayah benda-benda peninggalan kerajaan Pajajaran yang mungkin kan mulai dikembalikan lagi ya. Kalau kata ini mah relawan ya Kang, relawan yang mencari benda sejarah zaman dulu kan, mungkin peninggalan zaman kerajaannya Pajajaran, daripada ditaruh di rumah kan, kita di rumah mending kita titip aja kan ke museum, lebih aman, lebih terawat kan mungkin itu kan ya. Tapi kan memang untuk di Bogor itu kalau untuk apa namanya benda itu benda bersejarah lah, Ya. peninggalan bersejarah gitu kan. Itu seperti yang pernah kita kunjungi itu ada kan di Museum Keris itu. Ya, yang ada di Kradenan kalau nggak salah ya. Ya, Kradenan. Ya, Terus kan kita bisa kau lihat itu ya. di Museum Keris itu begitu banyak sekali Ya, betul, Kang. senjata-senjata kan, Senjata-senjata, peninggalan ya. kan. Contoh seperti itu Kang. Contoh seperti itu kan di situ juga ada orang mungkin dengan sukarela menyerahkan ke salah satu tempatnya kan, mungkin di situ tempatnya sudah diadakan ya, daripada ditaruh di rumah nggak keurus kan, mending di situ mah ini peninggalan zamannya siapa kan, mungkin bisa dititipkan di situ, lebih aman kan, lebih mungkin orang-orang generasi yang sekarang kayak kami lah, anak muda kayak kami dan generasi yang akan tahu kan, oh bahkan dulu nih ada sejarah ini kan, apa yang bahkan di Museum Kerajaan itu kan ada apa kan cikal bakalnya yang keris itu apa hoodie ya. Di situ kan ada ya, bisa apa dibikin replikanya buat ditaruh di batu tulis, apa bisa berbagi kan, di situ udah banyak hoodie, bisa diambil sebagian ditaruh di batu tulis ini kan, lebih aman kan. Ya memang itu di Museum Keris itu memang banyak namanya yang bisa dibilang itu benda-benda peninggalan sejarah gitu, peninggalan leluhur dulu lah seperti itu. Ya bahkan ada yang senjata yang dimana itu peninggalan pada masa Kerajaan Tarumanegara Ya, yang disebut itu banyak sekali Bor ya. Iya betul, itu banyak banget koleksinya. Itu termasuk alat musik juga Iya, alat musik, terus tombak dan dengan yang lainnya gitu. Nah itu memang ini seperti Museum Keris ini pun memang kan ini pribadi ya. Iya betul pribadi. Maksudnya memang bukan dalam artian dikelola sama pihak terkait, tapi memang secara pribadi atas inisiatif gitu kan. Nah inilah yang memang seharusnya ya bisa dalam artiannya ya disosialisasikan, ya, dipromosikan lebih luas lagi. Ya betul Kang, itu harapan anak muda kan, dan lebih disosialisasikan, lebih diperkenalkan lagi. Iya betul. Apalagi sudah dibangunnya Bumi Agung ini cukup tahu lah, Bumi Agung ini adanya kan di tengah kota, bangunnya juga cukup lumayan megah, dan di situ juga berdekatan dengan Prasasti Batu Tulis. Mungkin yang mampir ke Prasasti Batu Tulis bisa lihat-lihat kan di dalam Museum Bumi Agung ini.
Bahkan dulunya ada Budi, ada ya contoh lah di kita ini kan Bogor ini udah ciri khas dengan kujangnya ini kan, ciri khas senjata kujangnya ini kan. Nah kalau sendiri Wak, kan tadi karena Boris nyebutin kujang ya, kan seperti kujang kan ini apa namanya banyak cerita juga nih Wawa yang Wawa ketahui atau menurut pendapat Wawa mengenai kujang ini gimana Pak? Baik sejarahnya ataupun penggunaannya atau bagaimananya? Kalau menurut Wawa, informasi senjata kujang itu kan untuk kerajaan Pajajaran ya. Ya itu ciri khas Pajajaran sendiri itu kawan. Itu kalau menurut cerita dulunya informasi ada dua pasang. Satunya di Keraton Sumedang Larang, satunya lagi ada di informasi kalau tidak salah di luar negeri. Luar negeri? Iya informasi. Itu memang kalau yang untuk Prabu Siliwangi sendiri mungkin ya kalau tidak salah ya, apa perlu di cross check ulang ya. Apa betul di Keraton Sumedang Larang, karena banyak juga senjata-senjata kujang yang ditemukan di mana-mana itu di Ranca Ekek di mana itu punya panglima yang kurang lebih besar segini udah pernah ngeliat. Panjang lah. Panjang. Ada berapa meter? Segini lah, ini paling setengah meter kali itu ya? setengah meter. Iya, 30 sentian gitu. Ya, saya pernah diliatin. Karena emang itu di sama sesepuh. Ya. Ada. Bukan di Jawa Barat. Jadi ada di luar Jawa Barat. Mungkin itu bukan banyak. Ada untuk yang kujang untuk raja, kujang untuk panglima, senopati atau patih ya. Nah, kalau yang di Keraton Sumedang Larang kujang untuk emang raja. Sepasang, satu pasang. Pusakanya mungkin Pak itu. Iya, pusaka aslinya. Ada perbedaannya apa tuh Wak? Antara untuk raja, antara untuk senopati ataupun untuk panglima? Kalau yang untuk raja aja nggak terlalu besar kayaknya ya. Kecil ya? Kita lihat di tempat kujangnya pernah dikunjungi di mana, di Bogornya ada kan? Macam-macam ciri kujang di museum kujang itu ada apa? Pengrajin kujang khusus untuk yang di raja, pati agak gede, senopati kan untuk di medan pertempuran. Untuk yang bertani juga ada bentuknya beda-beda tuh ciri kujang. Itu mungkin lagi bisa diajukan juga ditaruh di museum tuh. Jadi macam-macam kujang yang dari raja sampai ke untuk bertani. Masyarakat itu ya? Di tempat yang di Bogor di mana nggak salah itu? Ya mungkin ada salah satu. Dia pernah dulu dikunjungi sama. Itu ya mungkin ya salah satu pengunjung. Ya berarti mungkin perbedaannya itu antara berarti kan dari segi bentuknya, dari segi bentuk besarnya, yang keduanya pun dari segi bentuknya pun ada perbedaan ya, baik apa namanya coraknya ataupun lekukannya mungkin ya seperti itu. Itu kan memang Bor ya kalau kujang itu sendiri kan memang itu udah sangat apa namanya bisa dibilang itu ya melegenda juga ya, melegenda juga. Jadi bahwasanya untuk Jawa Barat itu senjata pusakanya lah bisa dibilang itu senjata pusakanya itu khasnya itu memang yang adalah namanya kujang gitu kan, yang bentuknya itu ya sangat unik ya, sangat unik di mana dari bentuknya itu ya ada matanya ya, ada yang mata 3, ada yang mata 5 gitu kan sampai mata 9 gitu. Mungkin kan ya setiap daerah kan memiliki apa namanya bentuk senjata tradisional masing-masing kan berjalan. Nah kalau khusus di Jawa Barat ini kan memang identik dengan kujang. Makanya saking apa namanya khususnya di Bogor ini saking menghargainya sampai di Bogor ini ada kujang ya. Gitu. Yang lokasinya itu berdekatan dengan kebun raya ya, Wak. Iya. Gitu. Yang lokasinya itu sangat berdekatan sekali dengan kebun raya. Nah itu sangat apa? Kalau saya secara pribadi saya sempat berpikir kenapa nih dibangun Tugu Kujang posisinya di sini kok berdekatan sekali dengan kebun raya kan gitu. Kenapa misalkan tidak di tengah kota? Mungkin itu tengah kota, cuma kan pada saat itu kan mungkin kenapa misalkan tengah kotanya misalkan dekat Istana Bogor gitu kan atau Balai Kota. Tapi itu posisinya memang di situ ya apa sangat dekat sekali dengan kebun raya seperti itu. Nah itu memang
apa namanya dengan reposis itu apakah memang ada keterikatan dengan kebun raya sendiri gitu kan? Karena kan ini kebun raya juga kan misteri ya, Bor ya, Iya, Mas. gitu kan, misteri. Nah kalau menurut Boris sendiri gimana tuh Bor mengenai kebun raya, pandangan ya mau yang Boris ini lah. Ya menurut menurut pandangan kami mah kan ya salah satunya mungkin kalau untuk kata Kang Pablo tadi masih misteri ya, Kang. Karena di salah satu kebun raya ini kan cukup banyak makam-makam keramatnya kan Kang, terus kan di Istana Bogor itu cukup untuk kita mengunjungi apa namanya museum juga agak ketat juga kan Kang, yang museum di dalam itu museum apa namanya, lupa banget. Geologi, Yang di dalam itu biologi ya? geologi Oh geologi ya, itu kan Geologi agak umum nggak? umum. iya itu ya. Ya karena kan di dalam juga ada salah satu makam keramat Mbah Jepra kan, salah satu keramat Nyai Ratu Galuh kan, mungkin salah satu yang ada hutan di tengah kota cuma satu-satunya di Indonesia, ya cuma ada di Bogor kan ya. Jadi kebun raya mungkin makanya dibangunnya di situ salah satu tugu kujang untuk apa? Kalau dibilangnya untuk satu tanda mungkin ya, satu tanda bahwa ini pusaka kujang ini cikal bakalnya pusakanya dulunya pernah berdiri salah satu kerajaan Pajajaran ada di sini mungkin kayak gitu. Apalagi sekarang udah diperkuat lagi dengan dibangunnya Museum Bumi Ageng ini kan, mudah-mudahan semakin ke depan semakin kebuka kebun raya ini apa sih bekas apa kan dulunya. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, seperti kebun raya sendiri kan banyak yang mengunjungi ya Wak. Ya itu Itu bisa dibilang karena pertama memang yang banyak berkunjung ke kebun raya ini untuk berwisata. ya betul. Berwisata yang dimana ini salah satu-satunya yang hutan di tengah kota gitu Iya, kan. benar. Yang berwisata, terus yang melakukan riset atau penelitian. Ya banyak kan. Tapi di balik itu semua pun banyak yang berkunjung dalam hal untuk apa namanya ya untuk mengupas membedah lebih dalam lagi sejarah itu sendiri. Sejarah itu Khususnya yang datang ke makam keramat yang berada di Ya. dalam kebun raya itu. Nah pandangan Wawa bagaimana nih Wak, pandangan Wawa secara pribadi mengenai kebun raya? Kok kayaknya kebun raya ini seakan-akan mempunyai daya tarik tersendiri gitu kan, hampir ya bahkan untuk yang ke makam keramatnya sendiri itu yang datang pun dari berbagai penjuru. Iya, Iya. sampai antri ya Kang ya, sampai antri Sampai untuk berbagai penjuru mengunjungi. yang datang ke sana. Nah, pandangan Wawa sendiri mengenai kebun raya itu sangat daya tariknya itu sampai sekarang itu nggak ada matinya kalau bisa dibilang tuh Wak. Gimana tuh Wak? Kalau kebun raya Bogor sama Tugu Kujang kan saling berkaitan, karena kan kalau si Tugu Kujang yang berdiri di dekat kebun raya itu kan simbol dan merupakan kayaknya itu gerbang dan tanda bahwa situ ada pernah berdiri suatu kerajaan Ya Pajajaran. betul. Nah, dari dalam kebun raya Bogor itu kalau menurut pandangan Wawa ya di situ ada makamnya Ratu Galuh Kentering Manik ya, sama air Kahuripan yang di belakang dekat jembatan itu, jembatan merah. Kalau Wawa menurut Wawa itu pandangan itu kayak bekas taman sari atau bekas Taman. sebagian taman, ya. Taman dalam kerajaan Pajajaran dulu. Karena kalau dilihat dari sirkus udaranya kan hampir mirip dengan situs kemuliaan yang diambil kayak Galuh, leluhurnya Prabu Siliwangi, Karangmulia, Jiwanara segala macam yang ada di sana. Itu memang lokasinya pun pohon-pohon besar yang udah lama dan ratusan tahun ya. Suasana adem dingin. Itu ternyata yang di Kamulian juga tuh di Galuh itu bekas kerajaannya. Kerajaan Galuh leluhurnya Prabu Siliwangi. Nah, kebun raya Bogor juga tidak menutup kemungkinan itu juga dilihat dari akses cuaca dari dalamnya itu hampir sama, kayaknya itu juga masih dalam lingkungan satu kerajaan Pajajaran. Gitu. Ya, jadi memang kan kalau bicara kebun raya itu memang sangat dimungkinkan juga pada saat dahulunya itu ya dengan kondisi kita melihat analisis kondisi sekarang ya. Ya, Analisis kondisi sekarang yang dimana pada saat sekarang ini memang banyak orang yang berkunjung ke kebun raya itu dengan berbagai macam masing-masing tujuannya gitu kan.
Baik ada yang untuk rekreasi, ada yang untuk melakukan penelitian ataupun untuk yang berziarah ke makam keramat itu, ataupun ya dalam artian yang memang untuk mempelajari sejarah itu sendiri kan seperti itu. Nah itu kan memang ya memang kan ada berbagai macam pro kontra ataupun berbagai macam versi mengenai kebun raya itu. Nah, kebun raya kan ada yang bilang istana Pajajaran itu kebun raya, ada yang bilang istana Pajajaran itu Batu Tulis, tapi sebetulnya mungkin itu merupakan satu rangkaian Satu ya, wilayah, satu mungkin, wilayah. satu wilayah. Ya mungkin kalau bahasa sekarang mah ring satunya lah, Ya, betul, ring dari- satu, ring duanya mungkin kayak Nah, gitu Kang. ring satu dari kerajaan Pajajaran itu sendiri. Ya makanya harapan kita itu adalah gimana mengenai pro kontra atau apa namanya dalam artian berbagai macam pendapat ini bisa diluruskan ketika museum Pajajaran atau Bumi Ageng ini jadi ya Bor ya. Amin, amin. Itulah yang kami harapkan. Yang dimana ya dia nanti di museum tersebut bisa dijelaskan secara detail mengenai ya khususnya sejarah dari kerajaan Pajajaran, di mana itu letaknya mungkin kan. Jadi nggak ada lagi itu misteri-misteri dan fenomena lagi Ya, kan. karena kan memang kalau untuk Bogor ini memang kan identik dengan kerajaan Pajajaran. Iya, Gitu dengan- kan. Ketika bicara kerajaan Pajajaran selalu identiknya dengan Bogor. Iya. Dan ketika bicara Bogor ya selalu identiknya dengan kerajaan Pajajaran. Ya Tapi semoga, untuk letaknya itu Kang yang susah mencarinya. ya makanya itu semoga aja ketika museum ini jadi, museum Pajajaran ini jadi, Bumi atau Bumi Ageng ini jadi, di dalam museum itu isinya bisa dijelaskan Amin, gitu kan, ada itulah. informasi baik itu baik dalam bentuk diorama kah atau dalam bentuk apapun itu yang bisa dijelaskan bagaimana sejarah dari kerajaan Pajajaran itu, bagaimana di mana letak istananya, di mana letak apa namanya pendoponya ataupun di mana letak-letak yang lainnya kan seperti itu, bentengnya dan sebagainya. Jadi semacam ada peta atau apa kan Iya, seperti benar itu. kan. Bisa Jadi- apa namanya ilustrasinya lah kan seperti itu. Semoga aja itu harapan kita kan, Amin, harapan amin. kita yang dimana fungsinya itu tentunya adalah manfaatnya untuk generasi yang akan datang Amin. seperti ya anak-anak cucu kita nanti kelak, sehingga bisa mengetahui lebih jelas lagi mengenai sejarah tersebut ya, yang dimana dengan berkunjung ke museum itu ya orang-orang pun yang datang ke situ bisa mendapatkan informasi yang sangat jelas. Ya semoga aja ini museum Pajajaran atau Bumi Ageng ini ya nggak usah lama-lama lagi ya gitu kan, semoga aja bisa cepat selesai ya. Amin, amin. Ya, intinya kan ini betul-betul sangat disupport sekali dengan pihak-pihak terkait, dan ini adalah memang harapan dari masyarakat, khususnya masyarakat Bogor itu biar cepat musim itu dapat terlaksanakan. Tapi Boris sudah pernah sempat ke sana kan? Alhamdulillah Kang, tapi kita belum diizinkan untuk masuk lihat-lihat ke dalam Bang, cuman sampai depannya aja, sekeliling lah, boleh dipersilakan untuk melihat-lihat. Tapi kalau untuk pembangunannya progresnya kira-kira udah berapa persen itu Bos? Ya sekitar 80% Kang. Oh, udah Ya 80%. tinggal tinggal finishing akhir lah untuk membuat apa namanya? Untuk membuat taman kan, untuk membuat tinggal finishing Kang, tinggal finishing. Ya. Yang kedua tinggal beres, tinggal ngisi, nah barulah kita dipersilakan untuk melihat-lihat dalam ini apa yang kita tunggu-tunggu dan kita penasaran, pengen melihat dalamnya Kang nih, ingin lihat dalamnya, dan isinya itu harus yang kita harapkan, yang kita harapkan ya peninggalan pada kerajaan Pajajaran itu Kang. Ya mungkin sebagai anak muda, apalagi seumuran kami, gimana kayak apa sih kerajaan Pajajaran itu zaman dulunya, kayak apa sih peninggalan kerajaan dulu ya, bekalnya seperti apa kan, seperti udah tahu lah kan, seperti mahkota birokrasi kan udah banyak lah di konten-konten orang kan seperti itu ya. Mungkin yang lain seperti ya harus yang ada kan. Ya semoga aja lah intinya ya. Amin, Dalam amin, artian semoga musim itu bisa dapat cepat terselesaikan, bisa segera diresmikan dan bisa dapat dikunjungi oleh kita khususnya yang Amin. masyarakat Bogor ini, sehingga kita bisa mendapatkan edukasi mengenai sejarah dari khususnya sejarah dari kota ataupun kabupaten Bogor ini. Tidak terasa ya obrolan kita ya untuk malam ini kan, untuk acara ini. Ya semoga aja obrolan kita ini bermanfaat ya Wak ya. Iya, Amin, betul. amin, Kang. Itulah yang kami harapkan.
bermanfaat bagi teman-teman semua yang menyaksikan video kita ini. Tentunya kita di sini adalah bagaimana kita mengulas informasi-informasi yang tentunya ada keterkaitan dengan sejarah itu sendiri. Ya, di sini kita hanya mengulas, kita hanya membedah dan menyampaikan informasi. Silakan teman-teman sendiri yang bisa menganalisisnya dan bisa menilainya. Dan apabila ada masukan, saran atau kritikan yang kekurangan dari kami, bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar setiap video kami yang kami tayangkan, ataupun bisa melalui DM di akun Instagram kami, yaitu JATV Channel. Baik teman-teman, tidak terasa obrolan kita ini, semoga aja kita terus dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua, sehingga bisa menambah edukasi buat teman-teman semua, khususnya bagi kita bertiga ya. Amin. Dan kita mohon doanya dari teman-teman semua untuk selalu mensupport channel kita agar kita semakin berkembang. Ya, tentunya teman-teman yang belum subscribe bisa langsung subscribe, ataupun bisa like, share, dan komen. Silakan sampaikan komentar di setiap video yang kami tayangkan, seperti itu. Dan juga silakan kunjungi di akun sosmed kami yang lain, yaitu di TikTok kami, yaitu JATV Channel. Jadi semua dari platform akun media sosial kita selalu namanya JATV Channel, tidak berbeda. Seperti itu. Bisa teman-teman pilih nih, bagi yang ingin dilihat di TikToknya bisa, atau yang ingin lihat di Instagramnya bisa, atau di Facebook, di semua platform media sosial kami namanya adalah JATV Channel. Betul. Baik teman-teman, sekian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kembali lagi saya sampaikan pada teman-teman, silakan sampaikan saran dan kritik kepada kami semua agar kami bisa mengkoreksi dan kami bisa selalu memberikan informasi yang terbaik. Sampai ketemu di acara JATV Channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.